Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba 'ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi duha wa badri tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Yandri Susanto. Beliau adalah DPR RI, anggota DPR RI Komisi 8, yang sekaligus juga pembina di Pondok Pesantren Al-Mahdi ini, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah kemuliaannya, ditambah rezekinya, ditambah denganlah istrinya. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Barudin, Pak Syarudin. Kemudian yang saya muliakan juga seluruh pengurus PCNU Kabupaten Serang, wabil khusus Ketua Tanfidiyah Haji Muhammad Robi, dan Al-Mukarram Ki Haji Misbah yang dulu ini adalah Gus Katib Syuriah PCNU Kabupaten Serang, yang masa kepemimpinan Ketua Tanfidiyah Ki Haji Anis. Barakallah Kiai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh pengurus MWC NU Kabupaten Serang yang saya hormati, kemudian juga hadir di sini Ketua Patayat, kemudian dari Pagar Nusa ya, dan Ansor Bansar yang saya hormati, juga seluruh lembaga-lembaga di Nahdlatul Ulama. Langsung saja karena ini waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena turun Al-Qur'an. Tanpa Al-Quran diturunkan, Ramadan biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lain. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, dan ini yang membuat nilai bulan Ramadan itu khairun min alfi syahrin, lebih baik ketimbang 1000 bulan. Artinya apa? Bahwa ternyata siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidil anbiya'i wal mursalin, menjadi sayyidil makhluqat, sayyidil awwalin wal akhirin, karena Allah turunkan Al-Quran. Dengan itu memberikan kepelajaran kepada kita semua bahwa siapapun yang mau ngurusin Al-Quranul Karim, yang bikin pondok pesantren untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena gemar baca Al-Quran. Berapa juz Bu sudah dapatnya khatamnya nih? Bu, berapa kali khatam Al-Quran? Alhamdulillah, baru setengah juz. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Jadi rugi di bulan Al-Quranul Karim kalau kita tidak memperbanyak baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan.
Ramadan itu bulannya turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, ada visi dan misinya. Hudal linnas. Secara umum Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Secara khusus Al-Quran menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Ini secara khusus. Kenapa ada hudal linnas dan ada hudal lil muttaqin? Kalau hudal linnas menjadi petunjuk untuk semua manusia. Saya contohkan misalnya, ketika saat manusia ini gelap, gak tahu asal usulnya manusia, sampai pemikir ulum pun Darwin itu salah mengambil sebuah kesimpulan bahwa manusia itu, kata Darwin, hasil daripada evolusi kera. Dengan demikian menurut Darwin kekuatan fidyah ini hasil evolusi dari kera, kata Darwin. Manusia nggak tahu, tapi ketika Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia baru tahu ternyata asal usulnya manusia itu dari satu orang manusia yang namanya Adam alaihissalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsi wahidah ay Adam. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari nafsi wahidah ay kancing Nabi Adam itu istrinya. Siapa? Hawa. Siti Hawa diciptakan dari siapa? Dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya. Oh, kalau ibu diciptakan dari apa? Oh, kadang-kadang wanita sekarang ini Pak Kiai keblinger jawabannya. Saya tanya, katanya aku kau ciptakan, kata dia, kata istrinya, aku ini diciptakan dari tulang rusukmu, kata Anda. Itu masih Jawa. Kalau perempuan yang ada masih sekarang ini spiritual land ini dari Cimandi itu. Betul. Gak ada wanita selain daripada Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Selain daripada Siti Hawa, semuanya dari air mani. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesia sperma, bahasa Inggris cipeju. Jadi selain daripada Siti Hawa, semua diciptakan dari air mani. Oh, ternyata setelah Al-Quran turun itu manusia baru mendapatkan petunjuk sampai tingkat tentang pentingnya pendidikan. Dulu manusia tidak mementingkan pendidikan. Al-Quran mendorong manusia supaya manusia itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata iqra ini kalimat bil amr yang maf'ulnya tidak jelas. Maf'ulnya tidak nampak, berbeda dalam surat Al-Isra. Iqra kitabah. Dalam surat Al-Alaq tidak ada maf'ulnya, iqra saja. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bahwa ternyata wahyu yang pertama menyuruh kepada kita, pertama yang harus kita baca adalah Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan ayatul kauniyah, alam semesta. Artinya apa? Berdasarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata konsep pendidikan tidak ada pendidikan agama dan tidak ada pendidikan umum. Semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pendidikan agama dan pendidikan umum itu hanya kita saja yang menyebutnya. Padahal Allah sama sekali tidak membedakan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca langit karena di langit itu ada ilmu. Kita disuruh untuk membaca matahari karena dalam matahari itu ada ilmu. Contoh misalnya orang Jepang, ketika mereka mau membaca matahari, maka orang Jepang mampu membuat satu teknologi, di antaranya listrik tenaga surya. Karena orang Jepang mau belajar, mau melihat, mau memikirkan tentang matahari. Sampai sekarang juga ada kendaraan yang dibuat oleh mereka
mobil tenaga surya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam itu untuk membaca baik Al-Qur'anul Karim maupun ayat-ayat kauniyah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sedikit saya terangkan tentang masalah nuzulul Quran supaya tidak bingung. Di Indonesia nuzulul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Nanti jadi bingung, padahal inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu di 10 akhir yang ganjil. Jawabannya begini, Al-Qur'an Allah turunkan secara jumlatan wahidatan dari Lauh Mahfuz itu ila samai dunia, kepada langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Ini sebagaimana diterangkan dalam berbagai redaktur kitab tafsir. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad kurang lebih 23 tahun. Dalam satu riwayat ada yang berkata 25 tahun. Tetapi kalau sahih berdasarkan para mufassir 23 tahun Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jumlatan wahidatan, secara keseluruhan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu wahyu yang pertama. Jadi wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi mulai paham ya. Kita jangan bingung Lailatul Qadar itu secara jumlatan wahidatan. Kalau Al-Quran berarti diturunkan selama 23 tahun. Tiap bulan itu turun Quran kok. Bukan hanya Ramadan saja. Syawal turun Quran, bulan Silih Syawal turun Al-Quran, Dzulhijjah, Safar turun Quran terus. Kenapa? Karena turun kepada baginda Rasulullah kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi, karena ini adalah lajisnu ya, jadi juga petunjuk Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa yang pengen kaya. Al-Quran itu memberi petunjuk Pak Yadri supaya orang Islam kaya. Bagaimana caranya? Lewat sedekah, lewat zakat, bukan lewat puasa. Makanya banyak santri yang diaduh 40 hari gak kaya-kaya, puasa 40 hari gak kaya-kaya. Kalau pengen kaya dalam Al-Qurannya itu sedekah. Gak ada satupun ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau sang kiai pengen kaya lewat puasa. Kalau puasa mah supaya terkabulkannya doa saja itu mah. Tetapi kalau sedekahnya ditinggal, zakatnya ditinggal, tidak akan pernah kaya-kaya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ini saya ceritakan sedikit supaya orang itu benar bersedekah. As-sadaqatu tatanawwa ala khamsati anwa. Sedekah itu terbagi kepada 5 bagian. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab As-Sumasi, dan ini terangkan dalam kitab Bughi Al-Mustarsyidin juga ada. Sedekah itu terbagi kepada 5 bagian. Wa wahidatun bi asyrah atau wa wahidatun bi asyrah, satu dibayar 10. Wa hiya 'ala sayyidil sam. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin, Allah ganti 1 diganti 10. Wa wahidatun bi tis'in wa hiya 'ala al-a'ma wal mubtala. Satu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 90 kalau kita sedekah kepada orang yang buta, yang tanpa daksa atau orang yang kena bencana. Wa wahidatun bi tis'ahnya, satu diganti oleh Allah 900, wahia ala dzikrobatil muhtajin ay alal yatam. Kalau kita sedekah kepada anak yatim, ini satu diganti nih. Ini bukan zakat, awas Pak Yandri, sedekah ya. Kalau zakat sama anak yatim bukan mustahil zakat ini. Anak yatim itu bukan mustahil zakat, tapi kalau sedekah anak yatim itu mustahil zakat. Karena yang disebut dengan anak yatim adalah orang yang belum akil balik. Banyak umat Islam yang salah mengeluarkan zakat fitrah untuk masjid, untuk pondok pesantren. Nggak sah itu. Ini sudah disepakati oleh al-imatul arba'ah. Semua imam ahli mazhab itu, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak mengesahkan zakat fitrah diuntukkan untuk pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, untuk majelis taklim. Itu merampas hak orang-orang miskin. Kalau zakat fitrah untuk pembangunan masjid, berarti masjid itu
dibangun oleh orang miskin. Orang kaya kemana Pak Yantrinya? Orang-orang kayanya kemana? Kalau masjid itu dibangun oleh orang-orang miskin dari Jakarta, kita dikumpulkan pakai pembangunan masjid, ini perlu disampaikan. Terus wawahidatun atau wawahdah itu bimi'ati alfin, satu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000, wahya 'alal abawain. Kalau kita sedekah kepada ibu bapak berikut mertua, satu diganti 100.000. Kalau Gus Robi sedekah 1.000 diganti oleh Allah 100.000 kalau ke orang tuanya. Yang terakhir kepada ulama Pak Yandi, maka kalau ke ulama harus kita sedekahnya. Wawahnya bitis ini hati-hati, satu diganti oleh Allah 900.000. Kalau orang tua kenapa? Karena memang orang tua mah cuma yang membesarkan jasad, sementara ulama mah yang membesarkan ruhaniyah. Ruhnya yang dibesarkan. Tanpa ulama, ruhnya nggak bakalan tumbuh berkembang. Sekarang Pak Yandri sehat ruhaniyahnya itu oleh siapa? Oleh ulama. Kalau jasadnya diurus oleh bapak ibunya, tetapi ruhaniyahnya, pendidikannya oleh para alim ulama. Oleh karena itu, sama ulama yang bisa dikasih hadiahnya. Satu diganti 900.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah akan cairkan. 100% Allah cairkan. Yang 70% di akhirat, yang 30% di dunia. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ma'bud hamda yuafi ni'amahu wa yukafi maisidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal wajhikal karim wa 'azimika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu lana biha ridha wa taysir wa tadlaqu bi anna makasari wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma yassir lana arzaqana waqsid amwalana wa barik lana fi ma'ataitana wa sakhir lana al-makhluqat wa habib lana lin nasi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa habibna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min musimatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.